membongkar skenario Rini Ical dalam kejatuhan Jiwasraya. Ditulis oleh Diha Alif, dilansir dari sewor.com. Teka-teki hubungan Rini Sumarno dan Abu Rizal Bakri alias Ical dalam skandal Jiwasraya mulai terkuak. Nyatanya, sebelum diangkat jadi Menteri BUMN, Rini adalah Komisaris Bakri Telkom. Sesaat sebelum tak dipakai Jokowi di periode kedua, ia telah mengatur siasat busuk untuk menyelamatkan Bakri, sekaligus menghancurkan Jiwasraya. Bagaimana caranya? Jalan satu-satunya menutup keterlibatan Bakri adalah menjadikan Jiwasraya sebagai senturi kedua. Dengan begitu, ujung-ujungnya negara yang pull out semua kerugian di Jiwasraya. Inilah makanya Rini menempatkan Heksana dan juga membuat laporan kerugian Jiwasraya selang 3 hari sebelum pelantikan Jokowi. Fakta baru di persidangan membuktikan bahwa penghentian produk GS Saving Plan yang dilakukan Heksana sebagai dalang kejatuhan Jiwasraya. Apalagi setelahnya Heksana mengumumkan gagal bayar yang membuat kepercayaan nasabah dan investor terhadap Jiwasraya rontok seketika. Padahal saat itu tanggungan Jiwasraya hanya 802 miliar dan deposito Jiwasraya sendiri mencapai 1,9 triliun. Kalau mau mengumumkan gagal bayar, harusnya dilakukan sebelum 2008 saat Jiwasraya punya utang 6,7 triliun akibat dirampok Bakri. Skema CS Saving Plan yang harusnya dilanjutkan dengan penurunan bunga malah dihentikan seketika oleh Heksana. Hal ini terungkap dalam persidangan seperti dilansir dari tribunnews.com. Terdakwa Komisaris Utama PT Terada Alam Minera Tembakau, Heru Hidayat, mengungkapkan dugaan skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya disinyalir terjadi karena penghentian produk Jiwasraya Saving Plan atau JSP. Heru Hidayat melalui Altres Narpitulu selaku penasihat hukum mengatakan produk JSP tersebut merupakan bentuk skema restrukturisasi 17 tahunan, yakni dari 2009 hingga 2026. Menurut dia, JSP sebagai cadangan supaya perusahaan tetap hidup dengan cara pelan-pelan mengurangi beban demi tertutupnya lubang insolvensi 6, triliun yang diderita sejak tahun 2008. Dampak penghentian produk itu, kata Altres, menimbulkan risiko yang ditanggung Jiwasraya. Dia menjelaskan, direksi Jiwasraya periode 2008 sampai 2018 merancang produk ini sebagai alternatif restrukturisasi setelah skema BMN dan Zero Coupon Bond ditolak negara. Langkah merancang produk itu dilakukan secara terpaksa, namun dibuat sedemikian rupa supaya semakin tahun bunga diturunkan agar perusahaan semakin ringan beban. Dia mengakui bunga JSP itu semakin tahun makin turun. Berdasarkan skema ini, perusahaan diyakini sudah berjalan smooth secara sehat pada 2026. Saat itulah JSP ini akan dihapus, ujar Altres. Namun, pada saat terjadi pergantian direksi, kata dia, skema restrukturisasi yang pada tahun 2018 sudah menawarkan bunga turun pada angka 6,5%. Sudah sama kayak bunga deposito, malah dihentikan. Dari fakta persidangan itu, seharusnya Heksana yang dijadikan terdakwa, termasuk Rini dan Ical yang lebih dahulu mengkondisikan agar Jiwasraya hancur. Betapa bodohnya Heksana yang pernah bekerja 18 tahun di BRI dan setengah tahun di Jiwasraya sebagai Direktur Investasi dan Teknologi jika tak mengetahui skema penyelamatan lewat GS Saving Plan. Apalagi kemudian menguat dugaan BPK ikut campur tangan menutup keterlibatan Bakri dengan hanya mengaudit kerugian Jiwasraya era 2016 sampai 2019. Era sebelumnya yang ada saham Bakri di sana sengaja di-skip begitu saja. Belakangan diketahui ketua BPK berasal dari bendera partai yang sama dengan Bakri. Bahkan ayahnya sendiri merupakan loyalis partai lama tersebut. Bagaimana dengan kejaksaan? Harusnya mereka memeriksa Rini dan Bakri.
kalau tak mau dituduh ikut kong kali kong. Kritikan keras DPR yang dilancarkan beberapa waktu silam untuk memeriksa Bakri, dan kalau perlu Dato Sri Tahrir, tak bisa diabaikan. Kejaksaan harus menunjukkan bukti profesionalismenya, bukan gimmick semata dan berujung minta bailout negara. Sekarang terungkap sudah bagaimana liciknya Bakri dan Rini Sumarno dalam mengkadali keuangan negara. Sudah nunggak di Lapindo, kini ikutan membobol Jiwasraya dan masih melenggang bebas. Sudah saatnya periode kedua Jokowi membersihkan koruptor kelas kakap seperti Bakri. Impian Indonesia menjadi negara maju akan terwujud kalau negara ini sehat dari penjarahan, baik dijarah asing lewat kekayaan alam maupun dijarah bangsa sendiri seperti kasus Bakri. Jangan sampai kasus Jiwasraya yang menyeret Bakri dibiarkan menguap dan kepahitan Senturi terulang kembali. Ujung-ujungnya negara dan nasabah yang paling rugi karena kelakuan satu orang yang kong kali kong dengan banyak pihak.